sehat. Apa Sophia sama Eli udah tidur? Belum. Belum. Oke. It's Tapi okay. wait, aku lagi cari sebentar matiin. Ya, no, Oke, belum. oke. Mereka belum. Semoga nggak diganggu ya. Tapi mereka Ellie dia mau bobo sebentar lagi. Oh, mau bobo. Padahal Sofia nggak apa-apa. masih asik. Mau lihat Sophia sama Eli. Kalau Oke, aku gimana kabarnya gimana nih di Surabaya? Ya, aku di rumah, aku nggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Mana-mana bener-bener nggak. I've left my house. Pokoknya setiap Sunday aku ke Iya. rumah mertuaku, terus itu aja. Lebih dari itu aku nggak kemana-mana. Iya, jadi tema live IG malam ini bakalan ngomongin embracing a new normal. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dong, waktu di Kanada itu pas lagi pandemi kan ya. Ya. Nah, Pas bagaimana baru bagaimana situasi dan kondisi di Kanada saat itu? Oke, so sebenarnya di Kanada sudah ada for a while, cuma berapa cases gitu. Tapi orang benar-benar anggap wah ini serius itu di tengah Maret kalau nggak salah, itu waktu ibu negara Kanada dapat coronavirus. Jadi kayak seluruh negara itu kita shock ya. And since I think it was like Iya, pasti shock. tanggal 10 atau tanggal 11 Maret ya. Jadi kita semua habis itu like stay home. Like the government juga bilang coba stay home, coba jangan kemana-mana. Dan orang kurang lebih nurut sih, you know. Oh, oke. Ya, Jadi itu semuanya back tertib then. gitu ya. Tapi nggak sampai Jadi shutdown. Ada beberapa, sorry. iya, nggak apa-apa. Oke. Ada beberapa tempat yang harus tutup, tapi kurang lebih like masih supermarket gitu-gitu masih buka. Ya. Oke. Mirip lah sama Kayak restoran sama ya, kayak di sini take away gitu. take away. Ya, take away. Take away. Mereka kasih kayak syarat lumayan ketat. Jadi kalau misalnya for restoran itu sudah mereka nggak bisa ikut syarat pemerintah untuk ada dine in kan. Jadi mereka semua harus take out kayak gitu. Ya. Kurang lebih sama ya, tapi mungkin di sana orang-orangnya emang pada stay at home dan kayak Orang shock Kanada langsung. lumayan nurut sih. Iya, di sana mereka lebih nurut, kurang lebih nurut gitu. Jadi kayak misalnya kita di supermarket nih, ada orang mungkin 5 meter ya dari kita maju dia udah mundur. Jadi kayak kita semua nggak mau terlalu dekat sama siapapun gitu loh. Pasti kan dengan adanya pandemi ini ada perubahan-perubahan yang memaksa mami untuk dan keluarga struggle gitu selama pandemi. Nah, apa aja sih gitu perubahan itu? Oh, there's a lot. Terutama kan anakku yang pertama, Sophia, dia itu aktif banget dan dia suka berteman, dia suka aktivitas. So all of that has to stop. Biasanya dia pastilah ada play day, terus pergi sekolah. Tiap hari pasti minta kayak jalan-jalan ke mall atau ke park gitu, dan semua itu nggak bisa, right? So that's the biggest difference. And then another one, suami tiba-tiba itu di rumah terus. Like putar pada suami. Jadi juga kan biasanya kalau Sophia ke sekolah aku ada sedikit me time buat gym dan lain-lain, tapi sekarang she's not going to school juga aku nggak berani ke gym, jadi kita kayak main me time itu very tipis. Tapi malah ada serunya kan, pasti ada suami, jadi kayak semuanya kumpul gitu di rumah. Ya, at the same time it's also fun juga kan, tiap hari harus pikir kayak aku harus aktivitas apa ya sama anakku, setiap hari kayak cari different activity, cari kayak homeschooling gitu yang buat to keep her entertained. Dan itu juga as a mom it's a new experience, kayak pasti di bulan pertama itu agak stres ya, kita udah di 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Karena harus ngurusin suami juga, ngurusin anak juga. Iya, dan juga kan harus kayak semua harus online. Kalau aku beli sayur itu online, jadi nggak pernah keluar rumah. Kalau aku beli
apapun ya, Shopee atau apa gitu kan, datang ke rumahku Oke. semprot alkohol gitu. Didesinfektan dulu semuanya gitu kan Iya, ya. semuanya Oh, ya. jadi selama pandemi ini nggak pernah sama sekali misalnya ke supermarket gitu? Di Surabaya enggak, sama sekali Oh, aku oke enggak. oke. Karena di sini kan ada banyak fasilitas online kan. Iya, betul betul betul. Kalau di Kanada malah enggak. Pas pandemi semua Hmm. fasilitas online itu ditutup. Mereka Oh, nggak mau. oh nggak mau. Kok kebalik ya? Kebalik, karena itu mereka tuh ada masalah dengan supirnya, mereka nggak mau gitu loh. Oh, oke Jadi oke. dan juga armada mereka belum siap. Di sana kayak ada seperti Gojek tapi very small. They don't have too many Oh, oke. people. Jadi ya kita harus keluar ke supermarket sendiri. Tapi di Oke sini I oke oke. never I never go out. Kayak beli sayur itu online, beli apapun kayak kemarin aku harus beli Hansaplast ya itu online. You know? Pedagang I Hansaplast ya? realize sebenarnya aku nggak perlu keluar rumah ya, Iya, you know. betul. Dulu Nah, ya aku selalu pusing kayak, oh aku harus ke supermarket, aku harus beli ini, beli ini. Sekarang nggak perlu, udah bisa iya. atur semua di rumah. Ya, Serba online lebih memudahkan ya. Nah, kalau benar. misalnya kan kedepannya kita bakalan menghadapi a new normal. Nah, menurut Mami itu sendiri gimana sih a new normal? Terus karena bagi sebagian orang a new normal itu sebagai proses menuju normal gitu. I don't understand the term of new normal karena coronavirus is still out there. Like it hasn't gone Betul. away. Juga nggak berkurang, itu malah masih naik kan. Jadi for Iya. new normal, ya aku ngerti kenapa itu harus ya, people have to go to work like that. Tapi Betul. for me as a mom, apalagi kan aku punya baby, dia baru 3 bulan ya. Jadi aku Iya. masih harus protect dia lah ya. Jadi kayaknya new normal will still be my old normal buat aku. Aku Iya, masih di rumah, masih nggak kemana-mana. Yang aku mikir ini sekolah anakku kan dia mau 3 tahun ya. Iya. Jadi aku masih belum ada kabar dari sekolahnya, apa mereka akan mulai school di dalam gedung atau masih bisa school pakai Zoom. Right now we're doing like on Zoom gitu. Dan aku lebih suka sih distance learning kayak gitu karena aku tahu my baby safe, right? Yang penting dia aman. Betul. Dan jadi aku sempat mikir misalnya sekolahnya mau buka ya, dan aku belum mau dia ke sana. Mungkin saya kan dia masih 3 tahun ya, jadi belum benar-benar di SD atau apa. Mungkin aku ambil guru les tapi lewat Zoom, maybe. To ajak dia belajar. Aku masih pikir mau gimana, tapi I don't really want to send her yet. I don't know. Iya benar-benar. Mungkin karena emang rentan juga kali ya. Untuk umur 3 tahun mungkin masih bisa sama mami crazy-nya yang ngajarin, didampingi, ya kan? Iya, dan ya apalagi kan my concern itu kan anakku yang paling kecil 3 bulan, itu yang aku mikir. Mungkin kalau anakku lebih kayak 5 tahun, 6 tahun, immunity mereka udah lebih tinggi ya, maybe it will be okay to take the risk, tapi saat ini aku masih belum berani gitu. Kalau misalnya nih ke depannya di Surabaya atau dimanapun udah menurun tingkat pandeminya, tingkat penyebarannya, bakalan mau langsung pergi ke mall nggak sih? I don't know about langsung. Maybe seminggu 2 minggu after pandemi ini berkurang gitu. Mungkin kalau berkurang mungkin ya. Mungkin it depends on the situation, you know. Kayak misalnya di Kanada memang ada berapa kali yang kita pergi, tapi itu ya dengan masker, terus hand sanitizer banyak, cuci tangan sering gitu kan. So I think ya selama kita be very careful, habis pulang langsung mandi, baju langsung dicuci, keramas, you know, wash your hands and everything. I think maybe it can be okay. Iya. Iya. Nah,
Berarti kalau misalnya Mommy Crazy ini prefer lebih ke remote learning kali ya? Saat ini aku lebih mau seperti itu, ya. Nah, buat parents di rumah mungkin ada tipsnya nggak sih kalau misalnya masih bingung pilih remote learning atau harus ke sekolah? Karena katanya rencananya Juli itu mau back to school. Ya, I think it depends. Kalau anaknya sudah kayak SD gitu dan memang harus ke sekolah, ya kita nggak ada terlalu banyak pilihannya. Iya ya. Ya, and then also kan di sini ya, kalau kamu udah bayar building fee untuk sekolah, terus Betul. kamu nggak, ya kamu itu hangus kan, dan kalau kamu Iya, mau masuk betul. anak lagi kamu harus bayar lagi. Jadi kan ada a lot of things to consider. Right? Mungkin Oh, oke. kalau anakku udah kayak 6 tahun, Mau nggak maybe mau. mau Mau nggak nggak mau mau, mungkin terpaksa sedikit mungkin ya. terpaksa, iya. Ya. Tapi saat ini thank God anakku masih kecil, jadi aku bisa di rumah, you know, Oke. right now. Nah, selama di rumah Sofia dan Ellie itu beradaptasinya gimana sih? Apa yang Mami terapkan gitu? Karena kan di rumah terus pasti ada cranky-nya, pasti ada kesel-keselnya, pengen keluar rumah, pengen ke taman mungkin kan, playdate. Iya, itu kita harus bersibuk kayak cari dia aktivitas. Aku udah tahu kayak di jam ini kan kita if we're mom, kita kan udah tahu mood anak kita itu gimana. Kalau Iya. pagi mungkin kasih aktivitas yang lebih energetik gitu biar dia bisa kayak capek dulu, santai, makan lunch, terus nap sebentar, and then habis itu activity lagi yang pakai banyak tenaga gitu loh. Pokoknya let her burn her energy. Jadi kayak kita banyak dancing, you know, play a lot of games kayak gitu ya, biar dia nggak bosan. Dan juga harus ganti. Jadi aku ada kayak a list. Aku ada mungkin 50 mainan berbeda-beda dan aku rotasi. Ya, kayak hari ini we do 1, 2, 3, besoknya 4, 5, 6 kayak gitu. Iya, supaya dia nggak bosan. Boleh dikasih bocoran nggak sih apa aja 3 hal yang paling Sofia suka selama di rumah? Selama di rumah dia paling suka ya nonton YouTube. Itu paling anteng ya. Iya, ada berapa educational games yang dia suka. Terus dia suka gambar sekarang, painting. Wow. Ya, itu actually being at home itu kasih waktu. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena kita di rumah, kita ada waktu buat explore kesukaannya dia apa gitu kan. Jadi aku tahu sejak pandemi ini, oh ternyata anakku suka melukis. Ternyata dia juga enjoy baking sedikit, bukan baking yang susah ya, tapi you know, a little fun thing. Dia suka kayak tatain cookies gitu. So those are the things that she likes. Ya, and mungkin kalau nggak ada pandemi ini karena kita sibuk pergi ya. We won't know about that, right? So she's happy, I think, at home. Yeah. Nah, kita bacain, kan saya mau bacain ya, parents yang udah nanya. Ada dari parents Muntes, bagaimana kasih pengertian ke anak dalam menghadapi new normal supaya bisa jaga kebersihan, karena kalau anak masih kecil agak susah katanya. Iya, dia susah banget. Sebenarnya dia nggak suka cuci tangan, apalagi wastafel lumayan tinggi kan. Jadi setiap kali cuci tangan aku harus angkat. Tapi kita coba kayak apa ya, trick a little bit. Jadi aku bilang kalau nggak cuci tangan nanti ants. Dia kan takut, bukan takut, dia nggak suka semut gitu kan. Jadi kalau nggak cuci tangan nanti semut datang, ants, you know, ants are gonna come gitu. So dia kayak cepet-cepet cuci tangan gitu. Atau bisa kita kasih kayak surprise, mungkin ada satu cookie yang dia suka, itu kok cuci tangan, mami kasih cookie kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak ada rewardingnya ya. Ada rewardingnya, terus bikin agak geli-geli gitu, make her a little bit like I don't know, you just have to. Gitu, kadang-kadang aku sengaja kotorin juga. Dia nggak suka kalau kayak tangannya ada kayak warna, misalnya black things,
you know, or Oke. like apa color apa gitu dia nggak suka. Jadi kadang-kadang aku memang sengaja kayak kotorin dikit, ayo ini lihat kotor, cuci tangan gitu. Padahal itu bukan kotor ya, tapi bisa ada Iya, bakteri atau virus di situ, right? betul So betul. have to teach her to do that. Yeah. Oke, nah ada lagi yang tanya parents, katanya bagaimana cara membagi waktu dengan dua anak selama di rumah aja. Sophie pernah jealous nggak sih sama Ellie? This is a big question. I think banyak moms yang punya dua kids itu pasti sudah thinking Jealous. about this. A lot of Iya, influencer juga bahas tentang ini. betul. Sebenarnya dia nggak jealous kok, karena aku selalu make sure dia tahu dia masih yang paling penting lah buat aku. Jadi saat Ellie lahir itu aku sama papanya lebih perhatian Sofia gitu. We take care of Ellie di saat dia perlu kita, I take care of her. Tapi lebih dari itu aku ajak Sofia main, selalu cium-cium dia. Kalau aku bilang, oh Ellie kamu cantik, aku pasti harus bilang itu ke Sofia juga. You know, jadi kayak kita harus benar-benar remember perasaan anak pertama, you know. Um, just be nice to her, you know, always give her apa kayak kasih semangat gitu. Terus aku selalu ajak Ellie to be with Sofia. Jadi kan Ellie nggak di kamarnya, aku gendong, tapi duduk sebelah Sofia. Jadi Ajak barengan main terus ya. bersama. Ya, ajak main bersama, terus kasih tahu, oh ini your sister, you know, come give your sister a kiss, kayak gitu. Jadi Oke. kadang-kadang dia bisa jealous, tapi actually belum sampai jadi problemnya so Oke, far. iya. Yeah. Berarti masih aman ya, Mom. Oh, tadi di awal Mami Chrissy bilang kalau misalnya WFH itu bikin stres di awal-awal. Iya nggak? Iya, in the beginning buat homeschooling buat aku ya. So ya kan sebenarnya aku udah lama banget work from home, right? Jadi aku hamil nggak kemana-mana ya di rumah gitu. Jadi buat Iya. aku work from home itu sudah bisa. Tapi bedanya itu anakku. Anakku yang dulu ke sekolah, dulu ada aktivitas banyak, sekarang dia di rumah terus, cari mami terus. Yeah, that's fine, you know. We just have to work together. Bagi waktunya antara me time, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangganya tuh bagaimana sih? I wish it could all be very organized, tapi sebenarnya lumayan berantakan. Yang pertama itu pasti harus bangun pagi. Itu pagi banget. Kalau nggak bangun pagi, then that's it, bye-bye, right? Jadi biasa aku bangun betul. ya jam 5, jam 6. You know, Wow. I know. Wow. Cool. Mandi, cepet-cepet mandi. You know, kalau aku mau makeup itu aku harus pagi. Kalau enggak ya nggak bisa. Saya kan diganggu dicari Sofia terus. Iya, betul-betul. And then untuk Pak Suami ada waktunya. Tapi kerjasama antara Mami dan Pak Suami itu sangat membantu selama WFH ini ya? Kerjasama seperti apa? Bermain bersama Sofia atau Ellie gitu. No. Daddy of course ikut, and that's fun. Kadang-kadang aku minta, Daddy tolong jaga ya, Mami mau apa. Iya. Gitu. Iya. Suamiku juga lumayan sibuk, jadi dia walaupun dia di rumah dia kayak on the phone a lot, jadi nggak bisa kayak ada jadwal misalnya jam 6 sampai jam 7, Daddy kamu yang jaga anak ya, nggak bisa gitu. Jadi I still have to do by myself. Lucky aku juga ada suster yang baik. Tapi aku selalu bersama mereka, jadi kayak we're always together. Makanya aku belum bisa olahraga juga. You know, hobi-hobi yang aku dulu suka itu have to pending dulu. You know, biasanya kalau kayak anakku kan dia ada Zoom class di rumah, jadi aku coba cari dia Zoom class yang lumayan banyak. Friday ini aku ada ballet, terus Kamis juga aku ambil kayak gambar gitu. Sebenarnya what is she doing? Actually she's not doing too much karena dia masih kecil banget. Tapi itu cara dia berinteraksi sama orang lain, and also give me a break. Waktu dia kerjain Zoom-nya, aku bisa
kerja tugas-tugas yang lain, you know. Aku bisa masak sedikit, urus rumah sedikit, ya kayak gitu. Salut banget sih. Yeah. Dan maminya pun harus sehat-sehat terus ya kalau kayak gitu. Yeah. Nah, Yeah, we have to. Harus sehat, terus kitanya harus happy juga. Kalau misalnya untuk ngerawat diri, kayak biasanya kan ke salon nih, ke spa, nge-gym, nge-massage, atau ya pokoknya ke salon. Nah ini gimana sih dengan adanya pandemi ini alternatifnya gitu? Lucky for me, aku sebenarnya lama banget nggak pernah ke salon karena Really? jadi aku udah terbiasa di rumah. Aku bisa di rumah semua. Okay. Jadi kalau misalnya kayak rambut ya aku masker 2-3 kali seminggu. Nggak ada waktu buat masker lama ya. Misalnya kan kalau masker beneran itu kayak 30 menit ya. Aku 5-10 menit cepet-cepet sambil bersih-bersih, sambil rapi-rapi gitu. Pokoknya harus cepat. Everything I do at home, perawatan muka semua di rumah. Aku juga nggak berani panggil orang mani pedi, jadi aku belajar mani pedi sendiri. Dirapi sendiri. So my baby is so small, aku belum berani ambil resiko. Iya. I'm okay sebenarnya, aku udah siap lah buat stay di rumah lama. Ada rekomendasi nggak kayak kalau misalnya untuk perempuan nih biasanya kan suka ke salon, suka di facial atau apa, ada rekomendasi alat atau bocoran tips yang harus dipakai deh gitu, pengganti ke salon? Yang paling penting itu scrub muka. Scrub muka. Scrub muka itu harus rajin 2-3 kali or more seminggu ya. Oke. Terus masker itu untuk ada 2 tipe, ada berapa tipe, tapi masker yang aku suka itu kayak clay mask untuk angkat kotoran. Terus sheet mask untuk moisturizing, kayak gitu aja sih, not too complicated lah. Oke. Karena kan walaupun di rumah harus tetap fresh. We try. Kalau kita nggak fresh itu mood kita yang nggak baik. Ya, jadi kayak misalnya kita udah 3 bulan di rumah nih, misalnya nggak pernah cantik, nggak pernah dandan, nggak pernah pakai baju yang rapi, itu lama-lama kita yang cepet kesel gitu ya, kayak we just don't feel happy. Jadi buat aku ya, I feel happier kalau aku udah siap for the day, sudah cantik, sudah pakai makeup, baju rapi, itu aku senang dan aku bisa menghadapi semua tugas aku dengan a big smile, you know. Jadi buat aku itu, aku bangun pagi dan itu worth it for me karena siap semua dulu, keramas semua dulu, dan di saat anakku udah bangun, I'm ready, you know. Iya. Nah, biar happy terus, gimana nih menjaga mental, kesehatan mental nih biar happy terus selama udah 3 bulan kan pasti. Mami ada stres-stresnya nih buat di rumah, parents di rumah. Gimana sih tipsnya menjaga kesehatan Mami biar mentalnya tuh nggak cepat marah ke anak atau ya kadang-kadang suka kayak gitu kan ada ya. Yang pertama itu banyak doa, I think. Prayer is very important. Betul. Terus kedua itu kita coba ngelatih kesabaran, you know. This is actually a great time for us to learn how to be patient. Terus ketiga itu coba ketawa as much as you can. Misalnya ada apa yang sebenarnya bikin kamu marah, coba laugh aja daripada jadi marah ya. Betul. For me it really helps. Kayak misalnya anakku lagi kayak bikin sesuatu yang kayak berantakan gitu, when super messy, aku harus bersihin. Daripada aku meledak atau upset, aku pikir ya ini lucu banget, ketawa aja, it's okay. Nanti kita bisa clean up bareng-bareng kan. Iya. Karena kalau misalnya dibawa pusing, dibawa stres, malah jadi bad vibes buat sekeluarga. Iya. Dan jangan be careful with what you look at. Jadi mungkin di awal ya, di bulan pertama sama bulan kedua corona, aku selalu lihat news. Pokoknya semua news tentang corona kan. Semuanya dilihat, dibacain satu-satu. Semuanya dilihat. Iya. Terus lama-lama nih kayak there's nothing I can do. You know, yang itu sangat penting buat kita be aware
how to betul. protect ourselves. Kayak aku nggak merasa it's good to be stupid. No, kita tetap harus aware, harus tahu progresnya gimana, sudah aman apa belum, you know what we need to do. Tapi setelah itu we already know harus cuci tangan, we already know harus pakai masker dan lain-lain. Ya sudah, nggak usah baca semuanya. Iya, karena dengan membaca semua itu malah bikin kita makin panik ya. Kepikiran dan habisin waktunya. Soalnya kan kita lagi sibuk lihat news daripada jaga anak. Betul. Bikin semua stres, ya kayak gitu. Nah, selain mental, ada juga nih yang nanyain parents di rumah, gimana nih finansialnya? Pasti kan berpengaruh dalam kondisi seperti ini. Gimana menjaga menjaga finansialnya agar mungkin ada yang parents di rumah berkurang atau mungkin ada yang kehilangan gitu. Menurut Mami gimana nih? This is very, very difficult. I know there's so many people who are struggling, and you know, for us too itu juga nggak gampang menghadapi coronavirus ini. Tapi for me, I just remember this is happening to everybody. Bukan aku aja yang susah, bukan kamu aja yang susah. Itu kita semua in it together, right? Jadi it helps me feel more calm. You know, bukan aku aja, bukan dia aja, semua gitu loh. Bukan hanya negara Indonesia, tapi setiap negara seluruh dunia. Everywhere you go, everybody is struggling, right? Jadi buat aku itu helps me to keep my mood up, right? So, you know, dan juga of course coba irit as much as I can, coba be careful with my spending. Dan aku juga, you know, doing this whole coronavirus makes me think, right? Mungkin dulu aku boros di sini. You know, mungkin ke depannya aku mau saving kayak gini ya. I think a lot of us women udah mulai pikiran ke sana ya. Maybe next time kita lebih saving ya, you know, for everybody. Mungkin yang biasanya beli tas terus, beli sepatu terus. Ya, mungkin saving dulu. Iya, betul. You know, atau mungkin ini juga made me think a lot more about charity, right? A lot of people that I know juga mengalami a difficult time, right? Jadi I'm looking about what I can do to help. Misalnya di gereja ya, mungkin aku bisa bantu. Atau di organisasi ini. Aku nggak terlalu share di social media what I do. Because I feel it's strange, you know. Aku cuma bantu. Aku bukan ketua gitu loh. Jadi, but whatever we can do, we try to help other people. Itu pastilah bikin kita feel better, you know. Iya, betul. Selama kita mungkin masih ada rezeki lebih, kita mesti bantu sesama ya. Bener-bener. Dan itu membagi ya, bukan hanya di orang yang jauh. Itu juga bisa orang yang dekat, kayak mungkin sama pembantumu atau sama tetanggamu, ya kan? Itu bukan harus kayak, oh aku harus sumbang banyak ini ke yayasan. No, there's a lot of people who are struggling right next to you, you know? Kita bisa bantu mereka juga. Iya, yang terdekat dulu kita perhatiin, kita pastiin kita udah bantu yang dekat, baru kita yang jauh-jauh kita juga bantu gitu. Aku juga percaya kayak gitu juga sih. Iya. Nah, ada yang nanya parents di rumah katanya kira-kira berapa persen kita harus saving katanya dari pemasukan kita, Mom? I don't know. Itu yang aku nggak tahu ya. Karena aku baca berapa artikel, itu sangat tergantung ke income kamu dan expenses kamu. Jadi kan misalnya kamu bilang 30% atau 20%, tapi kalau itu nggak cukup, savingnya nggak cukup untuk maybe lifestyle kamu terlalu tinggi, for example, itu nggak cukup. So actually another financial thing I was reading itu kita harus berdasar dari pengeluaran our expenses. Jadi kita itu totalin di 6 bulan. My basic expenses itu berapa, kayak misalnya for housing, you know, food, gitu-gitu, yang basic aja dulu, dan itu yang jadi target buat saving, dan kita ambil angka itu terus dibagi
berapa bulan target kita. Misalnya we want to have 6 months saving di dalam berapa di dalam how many months, and that can be our target. Aku sih lebih suka hitungan kayak gitu sih, karena itu lebih pasti nggak? Iya, betul-betul. Karena pengeluaran yang pokoknya dulu, ya betul. Jadi untuk kedepannya kita mungkin nggak akan khawatir gitu. Iya, mungkin kita ada saving for 6 bulan lah, itu sudah besar banget. Itu udah susah, right? For a lot of people. Iya benar. Udah susah banget, right? Karena banyak godaan juga sekarang dari online, belanja online, diskon, ya kan? Pasti. And there's also a lot of basic things also. Apalagi kalau punya anak itu tiba-tiba harus ini, tiba-tiba Iya. Betul. Nah, untuk Ellie dan Sofia itu masih imunisasi nggak selama pandemi ini? Di Kanada mereka imunisasi. Jadi Sofia aku kasih dia flu immunization. Aku nggak tahu kalau di sini ada apa enggak. Tapi di sana yang sudah recommended semua orang dapat flu shot. Soalnya kan kita ada coronavirus, tapi kita juga ada flu yang biasa. Dan supaya bisa minimize flu biasa kan pasti orang kalau kena flu mereka panik duluan. Mungkin ini corona. Datang ke rumah sakit, kena corona di rumah sakit. Ya kan? Jadi ngeri sih. Mereka advise everybody to get the flu vaccine dulu. Jadi aku udah dapet itu, aku, suami, Sofia, dan I think Ellie juga. Tapi buat Ellie sama Sofia itu masih ada imunisasi yang rutin buat anak kecil. I'm still trying to find a doctor, karena aku mau sangat aman. Kayak aku mau yang dijadwalin. Kayak aku nggak mau keluar dari mobil. Hai Sophie. Kayak misalnya kita bisa tunggu di mobil gitu ya. Aku masih percaya we need to have immunization. Come you wanna say hi? Hi Sophie. She's down there. I still think immunization is very important. Can you say hi? Hi. Oh. Masih on ya? Yeah, she's lagi main. Lagi sama bapak. Yeah, I think immunization is very, very important because there's a lot of sicknesses that can kill our kids anyway. You know, kayak corona belum tentu fatal ya. Tapi banyak penyakit lain itu fatal kalau nggak diimunisasi terus kamu dapat, then what, right? So that's why I think we should still do immunization. Tapi mungkin kita harus hati-hati, kayak telepon dokter dulu, dipastikan jadwalnya dulu, dan jangan keluar mobil sebelum waktumu, right? So like in Canada, pas aku bawa Ellie dan Sofia buat imunisasi, aku dikasih waktu. So misalnya jam 12 sampai jam 12.10 kamu harus on time. Kalau kamu nggak on time, kita batal kamu. Setiap orang tua pasti dikasih 20 menit. Dan kita masuk gedung, masuk ke praktek dokter itu tidak ada pasien siapapun. Jadi itu jadi eksklusif aja ya, karena nggak boleh ada siapa-siapa. Jadi hanya pasien yang sudah confirm ada aja appointment gitu. dulu. Dan mereka kan harus social distancing kan. Jadi tempat dokter itu kecil. Kalau kita masuk itu sudah nggak bisa deket-deket orang lain, right? But then when I'm finished, then I go home, itu sudah ada yang orang tua lain yang masuk gitu. So I hope that the doctors will be doing that here as well. Of course, dikasih anak harus pakai hand sanitizer, cuci tangan, mandi. Cuci tangan, betul-betul. Nah, ada yang nanya juga parents di rumah, katanya selama pandemi ini ada minum suplemen atau tambahan vitamin nggak? Buat aku? Iya, buat mami. Ya, I'm taking prenatal vitamin karena aku masih ASI ya. Jadi vitamin yang aku minum selama hamil aku tetap pakai. Terus aku nggak nambah sih dari itu karena aku merasa itu udah cukup lah ya. Aku juga takut kalau aku nambah vitamin C atau apa mungkin ASI-nya nggak kurang bagus buat anakku. I don't know. Selama pandemi ini masih direct breastfeeding ya atau ASI dari botol? Aku masih direct. Direct, Ya, dan lebih gampang juga kalau aku di rumah. Iya, karena selalu bareng-bareng sama Ellie, jadi prefer breastfeeding direct aja gitu ya. Ya, malah lebih gampang, nggak sibuk cuci botol. Iya, betul. Jadi tips buat parents di rumah, kalau lagi di rumah langsung direct aja gitu ya. Direct aja, easier. Iya. Nah,
untuk gimana, apa bayangan Mami Chris untuk kedepannya yang masih nggak pasti dengan adanya pandemi, a new normal, apa sih harapan dan iya harapan untuk kedepannya gitu. Harapan aku itu mereka ketemu vaksin. Ya. Make a vaccine. Baru bisa tenang. But at the same time aku nggak mau disappointed, aku nggak mau sedih, aku nggak mau depresi. Pokoknya kita tetap harus perjuangan. I think that's the word. We still have to fight, we still have to be happy. Kita tetap harus berusaha ya, karena apalagi we're a mom, right? Anak-anak kita sangat-sangat depend ke mood kita. Kalau aku moody, ya anakku jadi moody, dia jadi rewel. Yes. Dan aku nggak mau dia ingat masa kecilnya dia kayak dulu ya ada apa ya mami galau terus, you know? Yeah. You know, we're still happy, you know, we're still semangat ya gitu kan. Yes. For me it's very important. Aku nggak tahu what will be in the future. Nobody knows. Yeah. You know, tapi kalau kita terlalu afraid, terlalu takut ya, dan sampai kayak depresi. Sorry, she's screaming. Hi, Safia. It's just gonna be difficult for us, right? So we just keep trying. I hope that there will be a vaccine atau corona ini bisa tiba-tiba hilang sendiri. You never know, right? Yeah. Yang penting bagaimanapun situasinya, kita harus facing it with happy dan selalu positive vibes. Asik. Benar, itu benar banget ya. Iya. Dan sebelumnya ngelihat neninya ada yang pulang ya? Atau enggak? Atau stay di rumah aja? Ada dua yang pulang, satu menikah, terus satu pulang, dia minta pulang hamil, masih hamil. Oh, jadi nggak balik lagi? Dia nggak balik lagi. Dia nggak balik lagi. Oke. Yeah, we're okay. I know that some people mereka ada rapid test atau apa buat tes susternya atau you know pembantunya, tapi aku belum harus gitu sih. Tapi I think that's a good idea buat ada rapid test and you know it might Iya. Nah, ada yang nanya selama pandemi ini sering masak ya, ngelihat dari IG story dan lain-lain. Masakan apa yang paling favorit nih, yang paling sering dimasak? Aku suka frozen sekarang, by the way. Oh, frozen. Kayak yang sudah enak gitu, yang aku nggak harus masak. Jadi tinggal dipanasin aja gitu ya. Tapi tuh bilang ke suami itu aku yang masak yang bener, masak yang dipanasin, pakai panci, nggak pakai microwave dong. Iya. It's okay. I'm not such a good cook. Like sebentar-sebentar bosan kan. Iya, benar. Tapi ya biasanya I just cook frozen. Dan dulu ya sebelum pandemi nggak ada frozen ya. Saya cari frozen yang enak itu susah banget. Tapi sekarang semua pada bikin. So that's a nice thing for me. Oke. Karena ngelihat kemarin tuh lagi oseng-oseng sayuran. Lagi bersihin sayur. Iya. Ya, itu aku biasanya berusaha makan sayur ya setiap hari banyak, because that's also a good way to keep our immunity juga kan, dan at the same time gak bikin gemuk ya. Iya, mau makan sebanyak apapun nggak akan jadi lemak. Iya, dan efeknya cuma cantik dan sehat kan. Iya, makin glowing ya, Mom. My lighting. But yeah, it's good to always eat like a lot of vegetable. Aku biasanya makan sayur breakfast, lunch, and dinner. Itu pasti. Dan aku selalu makan sayurnya dulu. Jadi aku kenyang. Karena aku lagi berusaha nurun berat badan ya habis punya baby ya. Aku masih nggak tahu berapa. Jadi aku harus bukan diet sih, tapi jaga makan sedikit ya. Jadi aku makan sayur banyak dulu. Jadi udah kayak lumayan kenyang, baru makan yang lain. Karena kalau aku makan kayak nasinya dulu atau mie dulu, itu pasti itu habis, itu aku makan banyak dan sayurnya sedikit.
right? Oh, oke. Nah, kalau Mami Chris itu prefer sayur dulu atau di-combine sama buah-buahan? Atau emang awalnya harus sayur dulu? Aku lebih suka sayur sih daripada buah. Kalau buah kan biasanya Oh, tuh gitu loh. Dan aku kayak bisa sakit perut, oh, mulus-mulus oke, oke, kalau oke, makan oke. terlalu banyak buah. Dan biasanya Hmm. buahku diambil Sofia. Dia suka banget ambil buah. Oh, jadi Sofia lebih suka buah-buahan, Iya. Maminya lebih suka sayuran. Jadi balance Kayak ya. aku mau makan misalnya apel ya, aku hampir mau Hmm. makan terus dia, stop, itu mine, it's mine gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya, Nah, iya. ada yang nanya nih parents di rumah, katanya lebih suka masak atau make up nih? Lebih suka apa, masak Atau apa make up? I don't like to I don't like to cook. Oh Okay, so iya, oke. some people itu memang mereka Hmm. punya talenta ya buat masak. Hmm. Tapi buat aku, kalau aku mau masak itu I feel stressed, right? Kayak jadi nggak. So for cooking, apalagi kalau bahannya itu harus banyak ya. Iya. Itu kan apalagi like right now in coronavirus, aku nggak bisa. Misalnya, tepungku kosong. Oke, send Iya, iya. Gojek beli, mahal, nunggu gitu-gitu kan. Jadi it's more difficult for me now to coba-coba resep banyak, apalagi kalau bahannya banyak banget, right? So, but Iya. at the same time, makeup aku juga nggak ada waktu buat kayak sit down and have fun. I just do like once a day, pas siap-siap. Dan itu pun aku nggak coba hal-hal yang baru karena kan takut kalau nggak bagus ya gimana, right? Iya, So iya, iya. I would say I like makeup, but I don't really like cooking so much. But I try Oke. to cook. I really try. Iya, berarti sudah terjawab ya parents di rumah. Nah, kalau misalnya tadi kan Sofia tuh dikasih YouTube dan lain-lain, YouTube ya. Nah, dikasih waktu nggak sih untuk screen time-nya itu? Dikasih. Dulu waktu aku di Kanada, aku completely ban her from iPad, from screen time, and that was great. Benefit ke dia itu banyak banget. Tapi as time goes on, dia nggak punya temen di rumah, right? Sepupu seusia dia juga nggak ada, So my husband was also thinking like mungkin dikasih lah ya, biar dia bisa kayak lihat, kartun anak kecil-kecil, mungkin mungkin it will be more interesting for her. Jadi kita kasih dia about 15 menit. Jadi kayak misalnya pagi, siang sama malam aku kasih kayak 15 gitu. Jangan langsung a long time. A long time. Okay. Yeah, and also misalnya dia minta pagi terus aku bilang, kamu nggak boleh, harus tunggu malam. Kan itu too long for her to wait. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah enjoy misalnya 15 menit, suka nggak mau lepas nggak sih dari screen time-nya? Tapi harus sedikit tegas lah, harus bilang sorry, mommy said no, right? Dan itu when you say no, you have to mean no, biar mommy serious ya. But at the same time aku coba ajak dia ke hal-hal yang dia suka, So she turn off the TV, tapi kita kerjain ini ya, dia suka. Iya betul. Jadi ada pengalihan lah ya, selain screen time ada yang bisa dilakukan juga. Gitu. Nah, ada lagi yang banyak sih yang nanya, banyak banget. Mom, baby Ellie masih suka kolik gak? Ellie enggak. Jadi gimana ya? I think the Indonesian word is sendawa. Jadi dikasih susu, digendong gitu, disendawa gitu. And she's okay. I put her down, she's okay. Aku pakai kayak bedong, karena dia tuh masih kaget-kaget gitu. So when she's sleeping aku kasih bedong, terus aku kasih bantal dekat-dekat gitu, ya udah. She's okay. Dia nggak kolek kok. Selama dia nggak makan terlalu over. I know with Sofia, dia dulu ada fase yang dia ada kolek sedikit,
Terus aku ke dokter, dokternya bilang ini terlalu kenyang. Oh. Jadi kayak Iya. kan dia timbang, dokternya suruh aku kasih Iya, minum, iya, iya, iya. terus dia timbang, terus dia Iya, betul. bilang, anak ini minum terlalu banyak, makanya dia Oh. rewel. Terus aku tanya kok bisa, karena nggak ada tanda dia nggak ada tanda dia Kenyang gitu ya. kenyang. Terus dokter suruh aku lihat kayak, oh kalau kakinya gerak begini, atau kalau dia nafasnya udah mulai seperti ini, itu udah tanda-tanda dia terlalu kenyang, oke. kamu stop gitu. Oh, Terus gitu. after I did that, terus disendawa sampai dia benar-benar burp, she's okay. And then of course habis disendawa itu jangan langsung taruh ya. Itu harus digendong mungkin 15 menit biar kayak all of the milk settle, baru diturunin gitu. Oh, I see. Jadi buat pengalaman di anak kedua, iya. Right? Kalau anak pertama itu dia kolek di ini. Oh, kalau anak pertama lebih panjang dramanya atau gimana? Lebih panjang karena aku baru ya, belum pengalaman sama sekali. Iya. Jadi kayak misalnya habis aku kasih minum terus dia sendawa, tapi aku taruh, sendawa is burp right in Indonesia. Dia burp terus aku langsung taruh gitu. Aku nggak tahu harusnya digendong 15 menit gitu, kasih waktu buat perutnya settle. I didn't know that, right? Jadi with Sofia dramanya lumayan ada, tapi sama Ellie nggak ada sama sekali. Mungkin udah belajar juga dari yang pertama, jadi how to handle-nya udah okay gitu kan. Dan kita lebih sensitif, mungkin we're already a mom, right? Jadi kita udah tahu anakku nangis gini artinya apa. You know, instingnya sudah kuat. Instingnya sudah kuat. Kira-kira nih pertanyaan dari aku, ada rencana nggak sih Mommy buat kedepannya gitu untuk anak ketiga atau keempat? Untuk kedepannya masih lama gitu. Aku mau banget sebenarnya. Oh, mau banget. Kalau boleh tahu rencananya pengen punya anak berapa sih? I don't know ya, karena kan aku sesar 2 kali nih ya. Iya. Dan aku dengar sesar itu hanya bisa 3 kali kalau nggak salah ya, 3 sampai 4. Oh, oke. Right? So I don't know, maybe suamiku masih belum mau nambah sih. Iya. Karena baru banget ada. Baru banget. Tapi sebenarnya aku lebih mau nambah sekarang. Kayak jangan nunggu. Kalau misalnya nunggu sampai 2 tahun ya, aku sudah kurus, sudah balik ke aktivitas, corona sudah nggak ada. Iya. Itu kita males. Oh iya. Mumpung masih di rumah gitu ya. Makanya, tapi harus nunggu 1 tahun minim katanya dokter bilang, karena aku ada sesar ya, jadi harus iya betul. Harus recovery dulu baru bisa untuk hamil lagi. Iya benar. Ya everything, semoga semuanya yang terbaik buat Mami dan keluarga. Gak berasa banget udah hampir 1 jam ngobrol sama Mami Crazy. It's okay, thank you. I hope all of you guys stay safe. Thank you so much for watching. Thank you for inviting me. Iya, thank you so much udah mau join live dengan kita, Mami Crazy. We are so lucky to have you with us. Oh, enggak. Thank you buat semua yang lihatnya. Bye-bye. Stay safe, everybody. Iya. Bye-bye. See you, Mami. Bye. Bye.